Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, izinkan saya memperkenalkan diri. Sebelumnya nama saya Susila Lestari dengan NPM 24110500097 dan bersama rekan saya Dea siapa sih? Dea Istiqomah dengan NPM 241105000 sekian. Uh, Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning dalam pembelajaran matematika. Sebelum mulai ke dalam diskusi ini, diharapkan untuk teman-teman semuanya agar interaktif dan untuk on cam di diskusi kali ini. Tanpa berlama-lama, langsung saja penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Learning ini karena pada abad 21 ini matematika bukanlah sekedar hafal rumus aja ya teman-teman, di mana pembelajaran matematika itu harus ada makna yang kita dapatkan dari pembelajaran tersebut. Nah, di mana kita ketahui kan kalau masalah tradisional kita yaitu dalam pembelajaran yang tidak ada rasa memaknai dalam pembelajaran gitu. Dan ada permasalahan yaitu Math NCT atau kecemasan matematika. Kita tahu bahwasanya banyak sekali eh, siswa atau pelajar di zaman sekarang itu masih punya kecemasan dalam matematika. Seringkali menganggap matematika itu adalah pembelajaran yang sulit, padahal pembelajaran matematika itu adalah pembelajaran yang menyenangkan. Benar nggak, teman-teman? Benar ya? Nah, Benar. Nah, di sini solusinya apa? Solusinya itu dengan cooperative learning, salah satu dari model pembelajaran dalam matematika sebagai jembatan antara kemampuan akademik dan karakter sosial. Nah, di sini ada definisi dan landasan teorinya. Definisi dari cooperative learning ini adalah strategi instruksional yang melibatkan kelompok kecil heterogen untuk mencapai tujuan bersama. Maksudnya apa sih kelompok kecil heterogen ini? Kita ibaratkan kalau dalam pembelajaran itu pembelajaran berkelompok-kelompok atau bersirkel-sirkel gitu. Nah, filosofinya apa sih? Filosofinya itu adalah atau dari mana? Landasan teorinya itu dari mana? Nah, landasan teorinya itu dari teori konstruktivisme sosial dari Vygotsky. Belajar lebih efektif melalui interaksi dengan rekan sebaya. Benar nggak teman-teman? Seringkali kan kita dengar bahwasanya teori konstruktivisme ini banyak diterapkan atau sebagai landasan teori dari pembelajaran yang berkelompok-kelompok atau bersirkel seperti dalam model pembelajaran PBL dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini ada 5 prinsip dasar nih dalam cooperative learning. Yang pertama itu adalah positive independent, di mana positive independent ini maksudnya sukses bersama atau gagal bersama, di mana kita mempelajari atau menanamkan rasa sosial dalam pembelajaran tersebut. Nah, yang kedua ada individual accountability. Maksudnya apa sih individual accountability ini? Misalnya nih, kuis individual untuk mencegah penumpang gratis. Misalnya dalam pembelajaran itu nanti ada kuis individu, di mana bisa membuktikan bahwasanya apakah ada dalam kelompok tersebut yang penumpang gratis gitu, numpang nama kalau kita ngomongnya. Nah, yang ketiga ada prinsip promotive interaction atau saling membantu dan menjelaskan langkah secara logika. Nah, dimana kan cooperative learning tadi kan menanamkan rasa sosial ya. Jadi dalam prinsipnya pastinya ada saling membantu dan menjelaskan atau kerjasama dalam menjelaskan langkah logika. Yang keempat ada social skills, yaitu tertanamnya skill komunikasi dan kepemimpinan tentunya. Dan yang kelima yaitu group processing, refleksi berkala atas kinerja tim. Next.
Nah, perbandingannya apa nih antara pembelajaran tradisional dengan cooperative learning? Kalau tradisional itu kan homogen ya, satu orang mendominasi, tanggung jawab individunya lemah gitu. Kalau misalnya kita lihat terkadang dalam kerja kelompok itu homogen gitu teman-teman, satu orang doang yang mendominasi. Nah, di cooperative learning ini kita belajar menerapkan metode dengan heterogen, tidak dengan homogen. Heterogen ini gimana? Maksudnya itu berbagi kepemimpinan, jadi berbagi tugas gitu, saling bekerja sama dalam circle atau kelompok tersebut. Nah, di sini diajarkan juga tanggung jawab individu sangat kuat atau akuntabilitas. Nah, sintak dari model cooperative learning ini ada 6 fase nih teman-teman. Yang pertama itu ada fase penyampaian tujuan dan motivasi. Jadi dalam pembelajaran itu, dalam kegiatan susunan kegiatannya itu, di fase pertama itu menyampaikan tujuan dan motivasi sebelum masuk ke pembelajaran intinya. Nah, di fase kedua itu ada penyajian informasi. Ketiga, mengorganisasi siswa ke kelompok belajar yang saya sebutkan tadi, di mana cooperative learning ini kan per kelompok-kelompok gitu ya. Jadi pembagian atau pengorganisasian siswa ke kelompok belajar. Fase keempat, membimbing kelompok bekerja dan belajar. Kita sebagai guru membimbing kelompok atau mengintai, ya menjadi fasilitator dalam kelas tersebut. Dan yang fase kelima itu evaluasi, dan yang terakhir yaitu memberi apresiasi. Selanjutnya ada model dan teknik utamanya. Model dan teknik utama. Maksudnya apa sih gitu ya? Nah, ini kan ada cooperative learning nih. Di cooperative learning ini banyak ininya loh caranya juga gitu. Contohnya ini ada STAD, Student Team Achievement Division. Maksudnya gimana? Di teknik ini itu ada fokus pada skor kemajuan individu untuk poin kelompok. Jadi, poin setiap individu itu mempengaruhi kelompoknya. Nah, dengan menerapkan hal tersebut kan jadi tumbuh rasa kerjasama yang besar gitu. Jadi tidak hanya dia ego sendiri, ingin menang sendiri dengan skor yang tinggi tanpa memperdulikan memperdulikan tingkat belajar temannya gitu. Jadi di sini di STAD ini skor individu itu mempengaruhi poin kelompok gitu. Terus ada teknik Jigsaw. Jigsaw ini juga terkenal teman-teman. Ini spesialis materi atau kelompok ahli. Setiap siswa menjadi guru bagi temannya. Nah, ini gimana ya? Kan kita sebagai fasilitator. Nanti di kelompok-kelompok tersebut diadakan mentor. Diadakan mentor ini maksudnya apa? Teman sebayanya itu sebagai guru atau sebagai bidang ahlinya gitu, yang punya kita kan sebagai guru pasti bisa menilai ya yang mana siswa yang lebih tahu gitu gimana potensi siswa kita tahu kan, jadi kita membagi kelompoknya dengan rata dengan adanya kelompok ahli atau bidang ahli dalam materi tersebut dan menjadikan dia guru bagi teman sebayanya gitu. Baik teman-teman, selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya Dea Istiqomah. Dea. Mas, itu ada model dan teknik. Model yang pertama yaitu ada TPS atau yaitu memberikan Dea kayaknya nyangkut di saya doang ya? Kolaborasi. Ya. Terus yang kedua ada NKT, yaitu jelas Dea hits together adalah kesiagaan melalui nomor acak dan memastikan
memastikan semua anggota siap untuk menjawab. Dea, maaf nggak ada suaranya. Dea kayaknya rada nyangkut deh. Nyangkut di Google nggak? Model dan teknik utama. Slide selanjutnya. Ya, centang satu deh. Oke, kayaknya aku coba bantu ya guys. Internet, saya akan memandu diskusi ini kembali. Untuk manfaat dalam matematikanya itu apa sih? Yang pertama itu kognitif tentunya, di mana memperdalam pemahaman melalui artikulasi ide. Dan yang kedua efektif, menurunkan stres atau kecemasan saat menghadapi saat menghadapi soal. Dan yang terakhir adalah sosial, di mana kita diajarkan atau bermanfaat ya, menghargai keberagaman pendapat dan latar belakang dari teman di kelompok kita tersebut. Nah, ini ada contoh simulasi aplikasi dari NHT. Dari NHT di mana materinya itu di sini SPLDV ya. NHT seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi itu adalah sistem pengambilan atau pengambilan nomor secara acak. Nah, di sini topiknya kan ada SPLDV nih. Sistem persamaan linear dua variabel. Gimana sih gambarannya gitu? Yang pertama itu kita mengambil penomoran, siswa dibagi menjadi 1 sampai 4 orang, terus kita ngasih masalah ke anak-anak tersebut, misalnya kita ngasih soal tentukan harga buku dan pensil menggunakan eliminasi. Nah, head together, guru menunjukkan siswa yang sedang berdiskusi intens. Dan yang keempat, calling, nomor 3 maju ke depan. Calling ini maksudnya apa sih nomor 3 maju ke depan? Ini adalah contoh kita nunjuk siswa secara spontan atau secara acak tadi, dimana kalau kita nunjuk kayak gitu kan kita bisa tahu nih di kinerja kelompoknya itu udah bener-bener tahu nggak atau sekedar tumpang nama aja gitu. Nah, Dea, udah masuk belum? Oke. Nah, ada suaranya nggak teman-teman? Ada, lanjut. Kelebihan. Oke. Lanjutnya yaitu kelebihan dan juga tantangan. Sini kelebihannya yaitu pembelajaran lebih dinamis dan retensi memorinya lebih kuat. Dan tantangannya yaitu manajemen waktu dan potensi kelas yang sangat bisik. Nah, dan solusinya adalah penguatan aturan main dan penggunaan sinyal non-verbal dari guru. Kesimpulan dari cooperative learning tadi adalah solusi holistik untuk literasi numerasi maupun karakter. Nah, dan sarannya yaitu mulailah dari teknik sederhana seperti TPS dan fokus pada pelatihan keterampilan sosial siswa. Oke teman-teman, sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Sekiranya teman-teman ada yang ingin ditanyakan, ada yang masih belum jelas, atau ada yang ingin diketahui lebih dalam, silahkan memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Di sini kita diskusi ya teman-teman. Mungkin ada penyampaian kami yang membingungkan atau salah juga boleh dikoreksi. Oke, boleh Tirta, silahkan bertanya. Izin masuk ya, Tari. Aku mau nanya nih.
gimana sih kalau misalkan nih, kan tadi kan di kooperatif itu nanti kan si kelompoknya itu nanti ada salah satu orang anggota kelompok yang harus memahami materi gitu kan, yang paling paham materi buat dijadiin mentor anggota kelompok lainnya gitu. Nah, gimana kalau misalkan di satu kelas itu nggak ada maksudnya SDM-nya itu sistem kemampuannya itu kurang gitu. Nah, kira-kira langkah kamu sebagai guru untuk menentukan orang yang menjadi mentor itu gimana sih? Kalau misalkan nih kamu ngelihat dari rata-rata kelas kamu itu kurang gitu dalam segi pemahaman. Kasih tari. Oke. Dari Dea mau jawab apa? Gimana? Mau ditampung pertanyaan yang lain? Tampung aja sekalian tadi. Oh, boleh. Teman-teman yang lain ada ingin ditanyakan nggak? Ayo, 9 menit lagi. Kayaknya cuma satu ya. Oke, kita langsung jawab aja. Kalau aku sendiri nih, kalau dalam model pembelajaran cooperative learning kan ada beberapa tekniknya. Banyak banget nih tekniknya. Ada TPS, ada NHT, ada Jigsaw, ada STAD. Nah, yang ditanya oleh Tirta tadi itu yang Jigsaw nih, yang teknik Jigsaw, di mana ada kelompok ahli di setiap siswa menjadi guru bagi temannya atau sebagai mentor di dalam kelompok tersebut. Gimana nih aku menjadi guru bisa memilih tim ahli dalam kelompok tersebut. Kalau aku sendiri itu sebagai guru ya tentunya punya catatan tentang kemampuan siswa, dimana kan pasti kita tahu nih kemampuan siswa kita itu dari asesmen yang setelah kita lakukan, mulai dari asesmen for, us, sampai off. Nah, dari situ saya bisa tahu nih kira-kira di materi ini siapa nih yang bisa jadi tim ahli gitu. Nah gitu, kalau saya menentukan tim ahlinya gitu. Cuman kalau dalam penerapannya ini, kalau di dalam awal pembelajaran banget itu menurut saya susah ya, karena ini kayak istilahnya kalau saya make model pembelajaran itu biasanya lebih cocok di akhir atau di pertengahan materi lah, karena bisa gimana ya, mengulas kembali materi dari pemahaman siswa, jadi gitu. Jadi kalau di awal banget kan siswa aja belum tahu nih gimana masa siswa belum tahu tiba-tiba disuruh buat kelompok terus suruh mikir sendiri, karena ada susah ya gitu. Jadi mungkin di model ini bisa diterapkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya, tidak di awal. Kalau saya sih gitu dalam pemakaian atau penerapan model pembelajaran ini dengan teknik Jigsaw gitu. Gitu Tirta. Kalau kamu kira-kira gimana nih sebagai guru nantinya untuk memilih tim ahli dalam penerapan model kooperatif ini? Tentu sampai kayak apa yang kamu lakukan nanti saya bakalan melakukan asesmen dulu, baru menentukan kelompok-kelompok yang nantinya akan dipilih menjadi akan memilih individu yang akan menjadi mentor bagi setiap kelompoknya gitu. Nah. Oh ya, aku mau nanya lagi nih satu, boleh nggak? Boleh. Kira-kira berapa sih presentase kamu sama model pembelajaran ini gitu di abad ke-21 ini, kira-kira seefektif itu atau enggak? Kalau persentase secara nominal kayaknya benar-benar nominal itu aku nggak bisa pastiin ya, karena kita nggak punya data juga. Tapi kalau aku ngebayang-bayangin aja, sebenarnya nggak terlalu suka sama teknik ini karena kurang aja gitu. Cuman ya bisa diterapkan di pertemuan-pertemuan sekali 2 kali itu bisa sebenarnya. Cuman aku nggak terlalu suka.
kalau persentasenya tadi, sebenarnya kalau kita memaknai dan siswa juga memaknai itu 95% pasti efektif sih kalau aku bayang-bayangin. Asalkan kita bisa memaknai. Intinya itu memaknai setiap pembelajaran itu, gitu. Dari Dea ada yang mau ditambahin nggak? Dea. Nah, mungkin Dea terkendala jaringan ya teman-teman. Baik teman-teman semuanya, mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali atau yang ada yang masih kurang jelas? Ada, mau nanya. Boleh, boleh. Kan kalau misalnya nih Tar, dari kooperatif ini yang kamu bilang bakal jadi mentor, itu kan dipilih ya atau kelompoknya nanti kamu yang nentuin. Nah, kalau misal nih dari kesepakatan kelas itu ketika kamu ingin kayak bilang ibu aja yang nentuin, tapi mereka milihnya acak aja, spin aja kayak gitu. Nah, terus setelah kamu kalau misalnya kamu iyain nih kelompoknya, udah kalau mau spin gitu. Nah, nanti adalah satu atau beberapa kelompok tanggapan kamu kalau misalnya kamu ngeiyain dari kelompok yang spin tadi. Dan kalau emang kamu nolak, gimana cara kamu jelasin sama mereka? Gitu. Aduh, rada berat ya, Resti. Ya, sama-sama. Dari teman-teman yang lain yang di kelas ini mungkin ada yang boleh bantu jawab kalau punya bukan pengalaman, punya pemahaman terkait pemahaman Resti, boleh banget ya dibantu jawab. Gimana ya? Ya, boleh Melisa, silakan. Kalau saya dulu mentornya dipilih dulu dari gurunya. Nah, untuk siswa yang itu baru diacak mungkin gitu. Oh iya, benar. Benar banget. Ini ide bagus banget ya teman-teman. Kita sebagai guru tentunya bisa ya. Nanti misalnya di kelas nih, kita udah punya ketuanya, kita udah milih ketua dari masing-masing kelompok tadi, kelompok ahli. Nah, baru yang di spin itu anggotanya. Tadi kan sesuai dengan kesepakatan kelas ya. Kita pastinya menerapkan demokrasi ya dalam kelas, di mana suara yang paling besar di situ yang kita fixin gitu, di situ kita setujuin. Jadi baru anggotanya yang di spin gitu. Itu saran yang bagus banget. Gitu sih Resti. Mungkin nanti kalau kedepannya ada permasalahan tersebut seperti itu, boleh menerapkan seperti solusi dari Melisa gitu. Kalau dari teman-teman lain mungkin ada yang punya solusi juga, boleh diutarain. Gimana Resti? Kira-kira menjawab nggak? Oke, menurut aku terjawab dan menurut aku itu jawaban atau ide yang bagus banget. Ya kan? Saya juga baru Karena kepikiran. Dia jadi nanti nggak ada yang kayak di sini nggak ada yang bisa, di sini pasti ada gitu loh. Tapi yang mereka anggotanya yang diacak kayak gitu. Ya, Terima kasih Melisa dan Tari. Iya, sama-sama. Terima kasih Melisa. Teman-teman, masih ada yang mau ditanyakan nggak? Cukup kali ya? Cukup, Tar. Cukup. Oke, terima kasih teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih banyak atas perhatiannya dan antusiasnya mengikuti perkuliahan malam ini, padahal ini kan atau bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.